Monggo dimulai, Pak. Monggo dimulai, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Survei reakreditasi metode daring Puskesmas Warureja Kabupaten Tegal dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh hadirin yang telah bergabung bersama kami secara virtual. Yang terhormat, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal pada hari ini diwakili oleh Kabid Pengendalian Pengawasan Alat Kesehatan dan Farmasi, Ibu Pangestu Tiningsih, SKMMM. Yang kami hormati, Ketua Survei Akreditasi Puskesmas Warureja dari Lembaga Akreditasi Fasian ke seluruh Indonesia atau LASKESI beserta anggota. Beliau Ibu Kartiah, SKMMM, dan Dr. Endri Sujati. Yang kami hormati, tim peningkatan mutu Puskesmas dan tim pembinaan klaster Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal. Yang kami hormati, Kepala Puskesmas Warureja, Dr. Aris Trianto. Yang kami banggakan dan sangat kami sayangi, seluruh karyawan Puskesmas Warureja, serta hadirin tamu undangan yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat kesehatan, keselamatan, serta karunia kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir dalam survei reakreditasi Puskesmas Warureja secara daring dengan selamat dan sehat walafiat. Solawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Mengawali serangkaian acara pada hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal atau yang mewakili. Kepada beliau, Ibu Pangestu Tiningsih, SKM MM, disilakan. Terima kasih. Tadi kalau dari sini saya mendengar suaranya agak putus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in ala umrid dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wassobi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ketua Surveyor dari KM yang saya hormati Bapak Dr. Endri Sujati, penilai yang saya hormati pula Bapak Kepala
ulangi lagi, yang terhormat Bapak Kepala Puskesmas Warurejo, Dr. Aris Trijanto, dan segenap PJ Sivitas Puskesmas Warurejo yang saya hormati, saya cintai, dan saya banggakan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Pangestu Ningsih diberi amanah untuk menjadi Kepala Bidang di Pengendalian Pengawasan Farmasi Alkes dan Makanan Minuman. Dalam hal ini mewakili Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal karena beliau ada dinas luar sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan walaupun secara daring untuk survei di Puskesmas Warurejo. Mohon dimaafkan, beliau belum bisa hadir secara daring juga. Kemudian juga kami mengucapkan matur nuwun kepada Ibu Kartia SKMMM dan juga Bapak Dr. Endri Sujati yang sudah berkenan untuk hadir secara daring di hari pertama ini untuk memberikan potret atau penilaian kepada Puskesmas Warurejo terkait dengan bagaimana pelayanan mutu dan kinerja dari Puskesmas Warurejo. Kami dari Dinas Kesehatan di Kabupaten Tegal ada 29 puskesmas, Ibu. Dari 29 puskesmas tersebut, dari bulan September sampai dengan Desember nanti, insya Allah sampai dengan tanggal 9 Desember 2023, serentak semuanya akan dilakukan reakreditasi. Dan hingga saat ini, baru ada 10 puskesmas yang sudah dilaksanakan reakreditasi, dan hari ini ada 3 puskesmas, yaitu Puskesmas Warurejo, Puskesmas Pagianten, dan Puskesmas Adiwerna. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dari 10 puskesmas yang sudah dilakukan reakreditasi, alhamdulillah 5 puskesmas sudah mendapatkan sertifikat puskesmas paripurna. Alhamdulillah. Semoga juga harapannya nanti Puskesmas Warurejo pun akan mendapatkan nilai paripurna, itu harapannya. Dari 5 puskesmas tadi, yaitu Puskesmas Jatinegara, Puskesmas Bojong, Puskesmas Dukuwaru, dan Puskesmas Dukuturi, semuanya sudah paripurna. Akreditasi bukan sebagai tujuan akhir dalam pelayanan mutu di puskesmas, melainkan sebagai alat ukur sejauh mana pelayanan bermutu diterapkan oleh puskesmas tersebut. Untuk itu, kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal selalu berupaya untuk mendukung peningkatan mutu dan kinerja di semua puskesmas. Antara lain dengan mengakomodir usulan-usulan dari semua puskesmas dan menjadi skala prioritas yang paling membutuhkan terkait dengan sarana, prasarana, dan juga terkait dengan pemenuhan SDM maupun peningkatan kualitas SDM. Sarana di Dinas Kesehatan kami penuhi dengan anggaran-anggaran yang bersumber dari APBD, dari APBN melalui DAK, dan juga dari anggaran mandatori. Tentunya untuk peningkatan kualitas SDM dan pemenuhan SDM-nya, kami juga berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah. Sehingga untuk tahun 2022 di Puskesmas Warurejo juga ada banyak penambahan SDM. Tujuannya yaitu untuk mendukung peningkatan mutu dan kinerja dari puskesmas itu. Dan harapan kami dari Dinas Kesehatan tentunya dengan akreditasi Puskesmas Warurejo menjadi lebih baik sehingga jadi indikator kinerja dari pemerintah daerah juga akan tercapai.
Kami atas nama Kepala Dinas mengucapkan selamat menjalankan tugas kepada Bapak Ibu Surveyor dari Laskesi. Semoga acara penilaian daring ini bisa berjalan lancar. Mohon bimbingannya, arahan, dan juga petunjuk-petunjuknya agar Puskesmas Dukuhwaru menjadi puskesmas yang bermutu dan kinerjanya baik. Untuk Bapak Kepala Puskesmas dan segenap sivitas Puskesmas Warurejo, para PJ, para koordinator, dan semuanya mohon untuk bisa bekerja sama dengan baik, kooperatif, dan terlibat aktif selama dalam kegiatan ini. Dan semoga Allah senantiasa meridhoi survei kegiatan ini, survei akreditasi ini, dan harapan kami tadi Puskesmas Warurejo menjadi puskesmas yang bermutu dan kinerjanya baik, dan tentunya tercapailah harapan yaitu paripurna. Bersama Laskesi bermutu, mudah, dan menyenangkan. Akhir kata, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Pangestu Diningsih SKMMM atas arahan dan bimbingannya. Sambutan kedua akan disampaikan oleh Kepala Puskesmas Warurejo, sekaligus perkenalan tim Puskesmas dan paparan Kepala Puskesmas kepada beliau Dr. Aris Trianto. Disilakan. Mohon izin pembawa acara, mungkin paparannya nanti setelah dipersilahkan setelah kendali diambil oleh surveyor. Mohon izin. Paparannya nanti. Iya. Jih, Ibu ngapunten. Ya. Nggih. Sambutan sekaligus perkenalan Ibu nggih. Iya, cuma itu dulu. Iya. Kepada beliau Dr. Aris Trianto, disilakan. Nggak ada suaranya, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hilang lagi ya? Mohon maaf. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi ini, siang ini bisa bertemu dalam reakreditasi Puskesmas untuk Bapak Surveyor dan Ibu Surveyor. Yang saya hormati Ibu Kartiah SKMMkes, SKMMM, dan Bapak Endri Sujati, Dr. Endri Sujati, yang saya hormati. Untuk dari Kepala Dinas yang saya hormati atau yang mewakili, pada pagi ini mungkin Puskesmas Warurejo akan melakukan reakreditasi ulang. Jadi setelah 7 tahun mungkin dari tahun 2017 akreditasi pertama, Puskesmas Warurejo akan melakukan akreditasi ulang pada tahun 2003 ini. Jadi untuk akreditasi ini mungkin untuk meningkatkan mutu dari Puskesmas, harapannya setelah akreditasi ini pelayanan di Puskesmas bisa meningkat dan dari karyawan Puskesmas juga lebih bersemangat untuk melakukan pelayanan ke masyarakat. Jadi untuk reakreditasi ini
mungkin Puskesmas sudah persiapan cukup lama dengan lembur-lembur yang cukup banyak, jadi dari seluruh karyawan ada 98, jadi mungkin ada yang tidur di sini, Bu. Jadi semoga kerja keras ini bisa menghasilkan yang terbaik bagi Puskesmas Warurejo. Jadi untuk Puskesmas Warurejo ada 78 karyawan karyawati. Mungkin akan kami perkenalkan yang saya sendiri, Dr. Aris Trianto, Kepala Puskesmas. Untuk Bapak KTU, Bapak Fauzi, SKM, di sebelah kanan saya. Di sebelah kiri saya ada Dr. I. Ninawati dari PJUKP. Di sebelah kiri lagi ada Dr. Ayu Rahmawati, PJ UKM. Di sebelah kiri lagi ada Dr. Deni Oktavianti, PJ Jejaring dan Jaringan. Untuk PJ Mutu ada Dr. Gigi Arif Hidayat. Jadi untuk PJ Sarpras Mbak Winarsih AMD, jadi dan seluruh karyawan Puskesmas Warurejo, kami siap untuk dilakukan survei akreditasi, dan kami mohon maaf barangkali nanti dalam pelaksanaan akreditasi ada kekurangan, dan semoga saja reakreditasi ini bisa menghasilkan hasil yang terbaik bagi kami dan bisa meningkatkan kualitas pelayanan di Puskesmas Warurejo. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian perkenalan yang disampaikan oleh Kepala Puskesmas Warurejo, Dr. Aris Trianto. Hadirin yang kami hormati, marilah sejenak kita menundukkan kepala, hati, dan pikiran kita untuk memohon agar acara pada pagi hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada beliau, Bapak Muhammad Fauzi SKM, dipersilakan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambahi li jalali wajhika wa dhimus sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah ya Rabb kami agungkan segala asma kebesaran-Mu karena Engkau zat yang mulia. Kami tadakan tangan kehadirat-Mu karena Engkaulah zat yang maha mengabulkan segala permohonan hamba-Mu. Untuk itu, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami hadir bersama dalam acara reakreditasi Puskesmas Warurejo. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami pada hari ini sebagai acara yang Kau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu. Allahumma ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, jadikanlah acara pada pagi hari ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang membawakan hasil terutama dalam meningkatkan mutu Puskesmas Warurejo dan tenaga kesehatan yang profesional,
sehingga akan membawa dampak positif yang bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat, khususnya masyarakat Kecamatan Warurejo. Ya Allah, ya Ghafar, Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, serta dosa dan kesalahan pemimpin kami. Terimalah doa dan pinta kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Fauzi. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Fauzi. Selanjutnya adalah serah terima kendali acara dari Kepala Puskesmas Warurejo kepada Ketua Survei Akreditasi, kepada Dr. Aris Trianto dan Ibu Kartiah SKM MM, disilakan. Terima kasih. Tadi habis dari pembukaan, habis berdoa. Untuk selanjutnya kami Kepala Puskesmas Warurejo dan seluruh karyawan menyerahkan untuk pelaksanaan akreditasi ini pada Ketua Tim Akreditasi dari Laskesi, pada Bu KM, kami serahkan secara untuk dilakukan di tim akreditasi dari Laskesi. Terima kasih. Sebelum Ya. dari kami serahkan kepada tim Ya. Baik, terima kasih ini atas penyerahan secara daring. Mungkin secara luringnya besok dibuktikan dengan surat pernyataan masing-masing ya Bapak. Sudah disiapkan, nanti disiapkan oleh Puskesmas dan kami pun surveyor akan menyiapkan surat pernyataan bahwa kami akan mensurvei Puskesmas Warurejo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Ibu Kabid dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, Ibu Pangestuti Ningsih SKM MM. Dan yang saya hormati juga tim TPCB, yang saya hormati Bapak Kepala Puskesmas Warurejo, para koordinator, para PC dan para pelaksana di Puskesmas Warurejo. Mohon izin suara saya terdengar jelas tidak ini? Ya. Dan yang saya hormati Pak Dr. Endri, rekan dari Laskesi, jadi mohon izin tadi terlewat untuk perkenalan. Kemarin kami sudah sepintas perkenalan, tapi sebelum saya presentasi, saya persilahkan Pak Dr. Endri untuk memperkenalkan diri. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Pangesti Ningsih dari Dinas Kesehatan. Yang saya hormati Kepala Puskesmas Warurejo, Pak Aris yang saya muliakan, dan teman-teman seprofesi, teman-teman staf karyawan-karyawati Puskesmas Warurejo, dan Ketua tim supervisor kami, Ibu Kartiah. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa datang di Zoom ini ya. Saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Hendri Sujati,
Ya, kelahiran saya dulu Purbalingga. Dulu saya alumni satu kelas dengan Pak Aris. Ya. Kemudian saya sekarang masih aktif di Kepala Puskesmas Duren yang dulu sebelumnya di Sumowono. Itu mungkin sedikit perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dr. Endri. Bagian saya memperkenalkan diri. Saya Kartia dan biasanya dipanggil Oyo. Kebetulan saya bertugas juga sebagai Kepala Puskesmas Dailur 2, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, ya perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat. Jadi kami 95% bahasanya Sunda. Tapi saya paham bahasa Jawa. Jadi jangan ngerasani saya pakai bahasa Jawa ya. Jadi saya paham nanti untuk itu. Saya nenek dari 3 orang cucu, alhamdulillah. Dan sebenarnya sebentar lagi mungkin saya purna ya, sekitar 4 tahun lagi saya purna. Dan mungkin saya kepala puskesmas yang tidak pernah rolling. Dari pertama 2007 diangkat jadi kepala puskesmas, sampai sekarang itu belum pernah rolling di Puskesmas Del 2. Tapi ya saya nikmati dan saya syukuri. Mohon izin Bapak dan Ibu, saya akan menyampaikan tentang kode etik dan kegiatan yang akan kita laksanakan. Mohon izin saya share untuk materinya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Bu. Ya. Baik, mohon izin akan saya sampaikan tentang pembukaan atau opening meeting survei akreditasi Puskesmas Warureja. Kalau di surat tugas kami Warurejo, A-nya jadi O, tapi mungkin kebiasaan ya, jadi A menjadi O, tapi saya lihat di dokumen memang Warureja. Kabupaten Tegal, Selasa 31 Oktober 2023. Seperti biasa Bapak Ibu, kita mempunyai moto yaitu Laskesi mudah, bermutu, dan menyenangkan. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa melalui proses akreditasi ini dengan mudah, bermutu, dan menyenangkan. Ini surat tugas kami Bapak Ibu semua, jadi perlu kami sampaikan bahwa dalam surat tugas kami ini ada ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Itu menggunakan standar akreditasi dan instrumen akreditasi tahun 2023. Terus dalam melakukan survei wajib mentaati etika surveyor. Juga yang ketiga, memberikan laporan penilaian paling lambat 2 hari ya, setelah pelaksanaan survei. Terus surveyor dilarang untuk menerima uang dari pihak fasilitas pelayanan kesehatan dalam bentuk apapun selain honor dan akomodasi surveyor yang didapat dari pembiayaan survei. Terus surveyor mengingatkan kepada fasilitas pelayanan kesehatan agar tidak ada upacara penyambutan ya, kalaupun ada ya monggo, tapi yang sederhana saja, nggak usah ada karpet merah atau karpet lain-lainnya. Jadi ini yang isi dari surat tugas yang kami dapatkan. Pembagian tugas surveyor kemarin sudah disampaikan, itu yang kemarin Pak Dr. Endri juga sudah menyampaikan hari ini tentang dokumen-dokumen yang harus disiapkan. Jadi kita nanti akan berbagi tugas, Pak Dr. Endri 2 bab, tapi ditambah lagi dari bab 1, ya. Jadi kalau saya di 3 bab, tapi ada nanti yang dibantu oleh Pak Dr. Endri, yaitu di dilema etik, MFK, K3, dan juga nanti di audit internal serta pertemuan tinjauan manajemen, dan juga di bab 4 ini untuk KIA, TB, dan PTM juga akan dibantu oleh Pak Dr. Endri, terutama di tata laksananya. Kalau yang lain-lainnya nanti dengan saya. Tugas surveyor adalah memotret ya Bapak Ibu semua. Kita akan memotret dan melihat apa yang sudah dikerjakan oleh Puskesmas Warureja. Tadi berarti ini adalah akreditasi yang kedua kali. Kalau kebanyakan yang lain itu kan sudah 3 kali. Kalau ternyata ini Warureja yang kedua kalinya. Saya kira karena sudah diakreditasi, sudah pinter-pinter semua. Ya walaupun mungkin kemarin tertidur setelah akreditasi ataupun tidak. Ya insya Allah kamera kami masih baru nih, jadi bisa memotretnya dengan jelas. Dan mudah-mudahan yang dipotret pun hasilnya bagus. Jadi ini akreditasi adalah pembuktian puskesmas yang berorientasi pada peningkatan budaya kerja,
patuh terhadap tata nilai yang sudah dibuat oleh Puskesmas, sehingga terjadi peningkatan kinerja dan mutu serta kepuasan pengguna layanan. Ya, layanannya maaf 2 kali nih. Ya, jadi harapannya adalah kepuasan tadi, jadi kita dianggap bagus pelayanan, misalnya pasiennya puas, pelanggannya puas, terus juga tidak ada keluhan yang memang sangat kontroversi. Tujuan akreditasi Bapak Ibu semua perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan dan keselamatan bagi pasien dan masyarakat. Terus yang kedua, meningkatkan perlindungan bagi sumber daya manusia kesehatan. Dan yang ketiga, meningkatkan tata kelola organisasi dan tata kelola pelayanan. Sedangkan yang keempat, mendukung program pemerintah di bidang kesehatan. Ini untuk hasil akreditasi Bapak Ibu semua, jadi bisa dipahami ya, kalau ingin paripurna berarti bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, nilainya harus di atas 80% semuanya. Dan ini yang bisa dilihat, yang utama madya dan dasar, dan saya kira tidak ada yang tidak terakreditasi ya Bapak Ibu semua, dan mudah-mudahan nanti kita mendapatkan nilai yang terbaik, tergantung nanti dengan hasil potret yang akan kita lakukan. Ini manfaat akreditasi ya bagi masyarakat, memperkuat kepercayaan masyarakat pada Puskesmas. Ya, karena stigma di masyarakat Puskesmas itu masih ada yang pusing keseleo masuk angin, padahal Puskesmas sudah jauh berubah ya dari stigma masyarakat seperti dulu. Terus juga ada jaminan kualitas pelayanan yang akan diterima. Karena kita kan alat-alatnya terkalibrasi, juga tenaga-tenaganya mempunyai perizinan-perizinan yang memang dipersyaratkan. Juga ini manfaat untuk akreditasi bagi BPJS sebagai salah satu syarat untuk melakukan credentialing FKTP yang akan bekerja sama. Ini yang sangat penting. Nanti kalau tidak terakreditasi, kapitasinya diputus, non kapitasi diputus, ya Puskesmas pada nangis lah. Ya, seperti itu. Aktivitas telusur Bapak Ibu semua, kemarin seperti sudah saya sampaikan, yaitu yang pertama menelaah dokumen, yaitu menelaah berkas dan dokumen. Yang kedua, berbicara dan mendengarkan. Jadi kami itu mungkin nanti akan lebih banyak mendengarkan, tidak banyak berbicara. Beda dengan mungkin bimbingan akreditasi ya. Kalau bimbingan akreditasi kan banyak kita yang berbicara, tapi kami dalam hal ini karena di poin RDWOS-nya juga ada wawancara, ya. Ada wawancara yang tentunya akan kita dengarkan kegiatan-kegiatan yang sudah Ibu Bapak laksanakan. Juga ada wawancara diskusi individual, diskusi dan kelompok. Yang ketiga, mengamati atau observasi, mengamati langsung dan berkeliling. Ini memang kewajiban kami. Terus yang keempat, mendokumentasikan apa yang dibaca, didengar, dan dilihat. Ini dalam bentuk laporan pertanggungjawaban kami ke lembaga dan kementerian. Ini kode etik surveyor, Bapak Ibu semua, yang wajib dilakukan oleh surveyor. Yang pertama adalah bersikap ramah, santun, dan terbuka. Apabila nanti ada keluhan, kita ada website keluhan dari Puskesmas yang bisa langsung dimasukkan ke website lembaga. Nanti kami informasikan. Terus yang kedua, bersikap jujur dan tidak memihak. Terus yang ketiga, sadar akan kedudukannya, hak dan kewajibannya sebagai wakil dari LPA akreditasi. Kebetulan kami dari LPA-nya, dari Laskesi, dan kami tidak boleh double lembaga. Terus dapat memberikan solusi penyelesaian bila ditemukan ketidaksesuaian standar. Jadi kita masih dalam bimbingan. Kalau belum ada yang sesuai, ya kewajiban kita. Terus yang kelima, memegang teguh rahasia yang berkaitan dengan tugasnya. Dan yang keenam, menjaga kondisi kesehatan dan menghilangkan kebiasaan tidak sehat. Yang ketujuh, patuh terhadap ketentuan setempat ya di Puskesmas. Terus yang kedelapan, menjaga penampilan dalam hal berpakaian pada saat pelaksanaan survei. Yang kesembilan, mengikuti dan memahami perkembangan iptek ya, dalam bidang keahliannya, terutama dalam bidang pelayanan kesehatan, peningkatan mutu, praktek klinik, manajemen, dan instrumen akreditasi. Ya, karena sekarang itu sudah berbasis IT kita laporannya. Terus yang ke-10, bekerja sesuai dengan pedoman dan ya, tetapkan. Dan yang ke-11, tidak menggunakan ya, tim atau LPA untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu
atau melakukan promosi dengan tujuan memperoleh imbalan. Dan insya Allah kita tidak akan melakukan hal seperti itu. Terus ini hal yang tidak boleh dilakukan oleh surveyor. Yang pertama, bersikap tidak bersahabat. Terus dua, menyatakan kelulusan dan ketidaklulusan. Itu tidak akan kami pernah sampaikan. Beberapa puskesmas setelah kami survei, Bu, kira-kira saya lulus apa ya? Saya tidak pernah. Saya tidak pernah menyampaikan akan lulus ini, itu nggak boleh. Dan saya pantang untuk menyampaikan. Saya selalu menyampaikan tunggu saja hasilnya, karena terus terang Bapak Ibu semua, nanti setelah Bapak Ibu kami nilai, itu ada verifikator. Verifikator itu adalah dua, dari lembaga dan juga dari kementerian. Jadi nilai yang kami berikan berdasarkan fakta dan analisis, itu harus betul-betul sesuai dengan yang Bapak kerjakan. Jadi begini, mohon izin yang perlu kami sampaikan, dokumen yang sudah diupload di Sinap, yang bisa kita baca di Sinap, yang dikirim lewat Google Drive, itu nanti juga akan dilihat oleh lembaga, verifikator lembaga, dan juga verifikator dari kementerian. Jadi nilai, ya, jadi makanya saya selalu menyampaikan kepada puskesmas yang diakreditasi, upload dokumen itu harus betul-betul sesuai ya. Jadi jangan sampai kami sudah menyampaikan fakta analisis seperti apa, terus kami menyampaikan perlu ada yang direvisi, tapi puskesmas tidak merevisi. Jadi nanti itu bisa menurunkan, ya, kadang-kadang ada yang diturunkan nilainya, ada yang dinaikkan, ya, karena tadi kita hanya memotret, tapi juga ada verifikator. Mudah-mudahan nanti hasilnya baik ya buat Bapak Ibu semua. Terus meminta fasilitas di luar bidang akreditasi, baik untuk kepentingan pribadi maupun keluarga. Terus 4, menyalahkan tanpa dasar dan tidak memberi solusi. Ya, jadi ini kita pantang juga, misalnya ini menyampaikan nih koreksinya di mana, tentunya akan kami sampaikan beserta solusinya. Terus merokok dan minum minuman keras selama survei, ini tidak akan kami lakukan, dan kami tidak merokok dan minum minuman keras. Memakai baju tidak resmi, tidak sopan, kasual jin pada saya survei. Terus juga menawarkan diri untuk menjadi pembimbing. Yang ke-8, meminta menerima uang oleh-oleh dan barang. Terus yang ke-9, mempersingkat waktu survei. Yang ke-10, meninggalkan puskesmas ya, saat survei. Juga memberikan komentar negatif terhadap pembimbing atau surveyor lain. Terus mengirimkan laporan survei yang tidak sesuai dengan fakta dan analisis ditemukan di lapangan. Terus juga tergabung dalam lebih dari satu lembaga penyelenggara akreditasi. Jadi kami dari LPLS Kesit tidak tergabung dengan lembaga lain. Ini jalan acara survei Bapak Ibu semua, ini sudah tahapan kita lalui. Itu sinyalnya, Bu.